Masih muda tapi sudah menginspirasi gitu. Keren banget. Duitnya juga udah banyak. Amin. Ada Sony Wicaksono. Yo. Hai Brak, selamat datang di Babrak Talks episode yang kelima. Dan kayaknya udah lama gak syuting juga nih. Kenapa nih, gak tahu tuh. Kru-krunya gak ngerti gue. Oke, nah ini sebelum kita mulai ya ngobrol-ngobrol di hari ini. Kita syutingnya malam by the way. Masih barengan juga sama Afif ya sebagai hostnya dan nemenin kamu juga di Babrak Talks. Kemarin episode 1-4 udah kelar, udah upload juga di YouTube dan kamu bisa tonton fullnya di YouTube-nya Babrak. Dan mungkin sebelum kita mulai kita bakal ngucapin selamat Idul Fitri dulu untuk kamu Brak yang merayakan juga. Semoga kita di tahun yang 2021 yang berat ini bisa survive untuk kedepannya seperti apa. Gitu. Nah, di episode yang kelima, wah ini spesial banget. Afif kedatangan tamu yang masih muda tapi sudah menginspirasi gitu. Keren banget. Duitnya juga udah banyak. Amin. Ada Sony Wicaksono. Yo. Apa kabar Son? Baik, alhamdulillah. Sapa dulu dong, Brak. Halo Sobat Brak. sobat Brak. Oh iya. Oke, ini sebenarnya aku sama Sony udah kenal ini ya sebelumnya ya. Iya. Udah saling tahu lah ya. Saling tahu. Walaupun memang kita nggak pernah ngobrol secara langsung atau jarang banget. Karena mamaku dan mamanya Sony ini satu kerjaan cuy. Iya, satu kantor. Satu kantor dan hampir setiap hari ketemu. Dan sekarang anak-anaknya gantian nih yang ketemu ya. Iya. Iya makanya. Nah ini sebenarnya dari awal juga aku bingung sih Son. Mau manggil kamu sebagai apa gitu? Kamu nyamannya sebagai apa sih? Kalau ditanyain nih, misal nih disuruh ngisi acara atau apa gitu. Sony Wicaksono bawahnya apa? Ilustrator. Ilustrator ya. Jadi ini adalah sebuah pekerjaan yang memang apa ya? Nggak banyak orang bisa ya Son ya. Iya, dan nggak banyak orang tahu sih. Bener, nggak banyak orang tahu. Nggak banyak orang bisa, tapi nggak banyak orang tahu bahkan ya. Nah, sebenarnya awalnya gimana Son? Kok kamu bisa nyemplung ke dunia ilustrator atau ilustrasi ini? Karena kan apa ya, itu kan membutuhkan sebuah ilmu. Iya. Dan mungkin basically adalah kesukaan dari diri sendiri ya. Pasti. Nah, itu gimana Son? Sebenarnya dari kecil udah suka gambar nih. Iya, iya. Dari TK gitu udah sering coret-coret gitu di kertas. Kayak gambar-gambar karakter robot, dinosaurus, binatang-binatang gitu. Nah, mamaku ini kan tahu kan aku punya bakat gambar, terus akhirnya di TK aku itu ada guru gambar gitu. Jadi kayak diserahin buat diarahin lah istilahnya. Oke. Jadi diikutin lomba-lomba kayak gitu sampai SD pun juga, terus sampai SMP. Nah, itu kan masih sekedar cuma lomba kan. Belum tahu yang namanya kayak itu tuh bisa jadi sebagai profesi gitu. Betul. Ya kan. Nah, waktu masuk ini SMK, aku kebetulan di SMK 9 itu, SMSR. Nah, itu di tahun 2013. 2013. Wow, berarti udah 8 tahun lalu ya? Iya. 2013 tuh kayak ada rasa penasaran gitu. Penasaran ini tuh aku tuh bisa menghasilkan nggak sih dari gambar gitu. Ya kayak aku tuh pengen bakatku ini bisa menghasilkan kayak gitu. Tapi belum tahu jalannya itu kemana gitu. Caranya tuh kayak gimana. Nah, awalnya tuh mulai dari sosial media. Cari searching gitu. Dulu sebelum main di IG itu mainnya di Twitter. Di Twitter, oke. Di Twitter itu cari-cari kayak komunitas gambar yang basicnya sama kayak aku. Oke. Kayak stylenya gitu-gitu. Iya. Itu awal tuh ketemu komunitas namanya Pena Hitam. Apa? Pena Hitam? Pena Hitam. Itu dari mana? Itu dari Malang. Oh, dari Malang. Cuma banyak cabang-cabangnya itu kayak di berbagai kota di seluruh Indonesia ada. Namanya Pena Hitam juga. Pena Hitam. Nah, dari situ aku ngefollow beberapa ilustrator yang di sana. Aku belajar dari mereka. Berguru sama mereka? Bukan berguru secara langsung, tapi aku lihat karya-karya mereka. Jadi kayak stylenya mereka tuh kayak gimana, terus teknik gambar mereka tuh kayak gimana. Aku mulai
pelajari dan aku awalnya tuh dari karya mereka tuh kayak aku gambar ulang gitu. Tapi iya, kayak aku gambar ulang gitu tapi aku improve. Jadi aku dari situ aku mulai belajar tekniknya kayak gimana kayak gitu. Cuma itu masih dalam tahap belajar ya. Belum tahu kayak gimana ini bisa menghasilkan atau bisa menjual kayak gitu. Nah, suatu ketika ada ilustrator dari Jakarta itu ke Solo. Dan dia kamu tahu dari mana dia ke Solo? Follow Instagram. Twitter, di Twitter. Dia nge-tweet kan kalau dia lagi di Solo. Waktu itu dia lagi di kafe di Kaceret. Ya aku komen nih, iseng-iseng komen. Lagi di Solo ya bang, namanya Septian Fajrianto. Lagi di Solo, terus dia ini jawab. Iya nih sini. Terus aku susulin tuh. Aku coba beranilah, kayak penasaran kan. Wah ini ada ilustrator dari Jakarta dan aku udah ibaratnya ngidolin banget loh. Karena udah follow lama kan. Terus aku ngajak temanku Septian. Namanya Septian juga, dia teman satu kelas gitu loh. Yang sama-sama gambar juga gitu. Terus aku ajak dia, ketemulah sama si Septian Fajrianto ini, Bang Tian, aku panggilnya Bang Tian. Nah dari situ. Itu 2013? Itu sekitar tahun 2014. 14-an, oke. Gitu. Terus aku mulai ngulik tuh, gimana sih Bang, kok bisa sih karyanya bisa laku, karyanya bisa buat ini, buat ini tuh kayak gitu. Tapi emang dia udah terkenal? Udah jam terbangnya udah duluan. Gitu. Dia udah bikin buat cover album band, buat poster event gitu-gitu. Cuma kan aku penasaran kan, aku tanya-tanya. Terus akhirnya ya udah dia mainnya ternyata di Instagram setahu kan. Di Instagram itu akhirnya dari situ aku mulai tahu buatlah IG, buat Instagram tuh emang buat portfolio. Portfolio gitu. Jadi kayak proses-prosesku di situ kayak aku lagi gambar WIP lah, work in progress gitu, upload gitu sampai ada gambar jadinya kayak gitu. Itu pun ibaratnya belum mikir ke duitnya dulu, tapi lebih ke belajarnya gitu loh. Kayak masih bener-bener ngulik banget tekniknya, terus komposisi gambar yang bagus tuh kayak gimana, terus sama karakter-karakter yang bagus tuh kayak gimana, itu aku kulik terus di situ. Nah, tapi pada saat itu udah dapat orderan? Belum, dan baru bisa tahu dapat orderan tuh ada orang yang nge-DM gitu, ada yang tertarik ternyata. Kan kalau kita nge-post di IG gitu kan pasti kan ada yang ini kan kayak algoritmanya kesempatan orang bakal tahu kan. Apalagi sekarang pakai hashtag ya. Nah, dulu pakai hashtag gitu. Itu ada yang kontak, dia tertarik buat pesan gambar gitu. Itu orang lokal sih, orang Indo. Nah itu bingung tuh, pasti bingung kan, wah ini klien pertama nih, terus aku bingung negosiasinya kayak gimana, terus ngasih harganya tuh kayak gimana. Parah gitu, itu juga bingung tuh. Nah itu pasti kan tanya lagi kan sama Bang Tian itu. Akhirnya itu kan kita udah tukeran kontak lah kayak. Sama apa tuh tanya ke dia, Bang gimana sih ngasih harganya tuh ngitungnya gimana, terus negosiasinya tuh kayak gimana, terus step by stepnya kayak gimana, kayak gitu. Jadi ibaratnya si Bang Tian nih kayak mentor. Jadi dia tuh kayak mentor lah buat aku. Berarti langsung kontakan ya? Iya, sejak ketemu itu langsung ada relation lah di situ. Itu menurut aku sebuah keuntungan sih. Ketika kita bisa ngobrol atau bahkan mungkin bisa kontakan langsung dengan idola, ya kan? Itu keren banget sih dan bisa dapat ilmu banyak dari dia. Gitu. Tapi sekarang ngomongin bayaran, nanti kita obrolin lah ya. Iya nanti. Ya nggak usah di-spill, nominalnya nggak usah. Nanti mungkin nanti aja lah pokoknya. Oke, tapi kalau dari awal berarti bisa dibilang tahun 2013. 2013 masih Instagram kalau nggak salah masih nggak ada, masih ada tapi awal-awal ya. Awal-awal banget. Banget ya. Belum rame. Aku tuh inget banget Son. Aku punya Instagram pertama tuh 2014. Iya, dan itu sama sekali orang-orang nggak ada pikiran untuk, menurut aku loh ya, belum ada pikiran untuk yang namanya personal branding di Instagram, belum ada pikiran untuk yang namanya bikin portfolio di Instagram, gitu-gitu. Tapi sekarang udah banyak kan? Banyak banget. Iya, berarti Instagram berdampak banget dong? Banget ya? Iya. DM rame ya? Sampai sekarang pun ini fokusnya di Instagram malah. Di Instagram ya? Iya. Sekarang followersnya udah 34.000. Gokil. Oke, tapi kalau ngomongin tentang ilustrasi, ini kan tadi kan kamu bilang banyak yang nggak tahu kan.
Sebenarnya menurut kamu ilustrasi itu apa sih, Son? Jadi, kayak kalau menurut aku loh ya, di TV-TV tuh ilustrasi tuh kayak ada yang pembunuhan gitu-gitu loh. Itu juga ilustrasi. Reka adegan. Jadi ilustrasi itu adalah gambaran dari suatu apa ya, bisa dibilang ide atau konsep divisualisasikan. Kayak gitu loh. Okay. Jadi bedanya ilustrator sama desainer itu beda. Jadi kalau desainer itu lebih ke konseptor dan mungkin ada visualnya, cuma dalam artian visualnya tuh nggak yang kayak serumit gambar di ilustrasi gitu loh. Mungkin cuma bikin layout, terus font, pemilihan font, terus sama nggak detail lah ya. Iya kayak gitu. Kalau ilustrasi itu lebih visualisasi yang lebih detail dan apa ya, visualnya itu menceritakan dari konsep atau ide tersebut gitu loh. Oh gitu. Oke. Dalam bentuk gambar. Iya. Yang disebut ilustrasi. Berarti lebih rumit ilustrasi daripada desain? Beda-beda. Oh beda-beda. Main aman dia. Ngomong aja nggak apa-apa, kalau emang lebih rumit nggak apa-apa. Iya, jadi gini, kalau bedanya apa? Ilustrator sama desainer ya. Kalau ilustrator itu dia tuh bisa jadi seniman, bisa jadi seorang desainer. Karena kalau seorang desainer itu kan konsepnya kan memecahkan sebuah masalah atau konsep lah, ide gitu. Tapi kalau di ilustrasi ini dibilang kayak seniman karena prosesnya gitu loh. Proses visualnya itu penggambarannya itu benar-benar dari dasar-dasar seni gitu loh. Kayak komposisi, terus titik, garis dan sebagainya, sampai membentuk objek-objek atau gambar-gambar yang jadi satu gitu loh. Gitu. Terus kamu pakai apa tuh biasanya? Software yang kamu pakai gitu? Kalau ini kan Mas Afif bilangnya langsung ke software kan, ke digital. Nah, padahal aku mulai dulu dari kertas. Serius? Dari kertas. Tapi mama aku sering cerita kalau misalnya Sony ini pas di kantor, ya kan, kamu kamu tuh ke kantor mama kamu, bawa tabung, terus gambar-gambar gitu dan gambarnya bagus banget. Oh berarti kamu yang bener dari kertas? Iya, dulu di kertas. Jadi nggak langsung ke digital gitu. Makanya ini penting buat ilustrator pemula ya. Jangan langsung mikir ke device yang canggih-canggih kayak. Sekarang tuh udah pada semua pakai iPad kan. Terus ketika ilustrator pemula pengen memulai itu kadang minder. Padahal nggak harus punya itu dulu. Yang penting itu kamu tahu basicnya. Dari kertas kan juga bisa kan. Nah awalnya itu aku dari kertas. Dari kertas tuh aku ibaratnya ngulik fundamentalnya dulu. Jadi kayak dasar-dasarnya, basic-basicnya itu harus tahu dulu. Ketika kamu di kertas atau bisa dibilang tradisionalnya itu udah paham, pasti di digitalnya pasti akan mengikuti gitu loh. Tapi yang di digital langsung ini belum tuh bisa di kertas. Oh iya benar. Ibarat kata kamu tuh bisa yang susah dulu pasti bisa yang gampang. Kalau nyetir mobil kamu bisa manual pasti bisa matic gitu aja lah ya. Oke. Tapi sebenarnya apa yang kamu cari dari ngegambar sih, Son? Maksudnya kan gini, orang-orang tuh kan menggambar itu kan ya nggak banyak orang yang, kalau aku ya di circleku sendiri so far itu ya orang-orang yang gambar tuh jarang banget gitu loh. Yang suka gambar loh ya. Yang kamu cari dari gambar apa sih? Kayak kamu mengekspresikan diri atau apa? Ya awalnya mengekspresikan diri kan. Jadi kayak lagi kepikiran ide gambar ini nih, terus aku ekspresikan dalam bentuk gambar gitu kan. Tapi kalau kesini udah beda, udah masuknya ke profesi gitu. Oh iya benar. Jadi, sesuai orderan. Iya profesional. Oh gitu. Iya benar. Jadi bedanya apa ya? Orang bisa disebut ilustrator itu bisa bilang dari proses kerjanya. Jadi kayak kalau dia income-nya mungkin 50% ke atas dari ilustrasi, dari kerjaan ilustrasi itu bisa dibilang ilustrator. Karena itu kayak sebuah nama profesi sih menurutku sekarang. Bukan sekedar orang yang suka gambar, enggak. Iya benar. Gitu loh. Benar. Dari profesi gitu. Iya sih, bener sih. Tapi sekarang bener-bener orang-orang yang kayak Sony gini, ilustrator, terus juga mungkin yang graphic designer, itu dicari banget. Iya, karena era digital. Iya, bener. Orang butuh talent yang bisa memvisualisasikan suatu ide atau konsep gitu. Iya, bener. Gak banyak orang bisa kan. Iya. Tapi sekarang nih ya, kan ini di profesiku juga sama kan ya. Maksudnya kayak kita juga harus berlomba-lomba untuk yang namanya
mengumpulkan portfolio di Instagram. Kayak misalnya nge-MC atau mungkin nge-host segala macam itu di-upload. Bukan untuk pamer, itu untuk portfolio. Iya, biar dapat job yang selanjutnya gitu. Nah, cara bersaingnya MC kan biasanya mungkin dari jokes, dari yang namanya apa ya, mungkin dia tuh ada MC wedding, ada MC yang konser, event gitu ya. Event ya gitu-gitu. Nah, cara bersaingnya seorang ilustrator. Nah, ini unik sih. Itu gimana, Son? Dari apanya? Bedanya ilustrator itu dalam bekerja, maksudnya sesama ilustrator ya, itu bersaingnya tuh nggak kayak orang jualan barang sih. Kayak beda sama yang tadi. Kan pasti ada ini kan. Karena jasa sih, jasa juga ya ilustrator ya. Jadi gini, seni visual itu kan subjektif kan. Jadi ada yang orang suka gambarku, styleku, ada juga yang nggak suka. Cocok-cocokan kan. Jadi misal nih aku sama temanku Septian tuh gambar, pasti kan stylenya beda gitu. Itu kan pasti ada persaingan kan. Kalau orang lihat tuh pasti kan ada persaingan pasar kayak gitu. Cuma itu nggak kayak bersaing yang apa ya, misal dia lebih rame bukan berarti dia gambarnya paling bagus, enggak. Pasti selera ada masing-masing gitu loh. Iya. Misal dia butuh, pasti kan orang nggak semua butuh gambar kan serem-serem kan, detail-detail. Pasti kan nggak semua butuh yang gambar detail kan. Pasti ada yang butuh gambarnya yang simple, yang lucu-lucu kayak gitu. Nah, ada juga yang ilustrator yang di ranah itu gitu. Jadi ada marketnya sendiri-sendiri dan apa ya, aku pun nggak yang khawatir gitu, nggak yang iri kayak ada yang ilustrator yang ordernya lebih rame, itu nggak. Karena apa ya, kita lihatnya itu malah lebih ke memotivasi sih. Jadi gitu. Apa yang bikin dia rame ya gitu? Kayak, ternyata stylenya dia kayak gini tuh mungkin lagi hype. Ini juga apa ya, sesuatu yang bikin seorang ilustrator tuh bimbang. Gimana nih? Karena kayak gini, ada dua ilustrator menurutku ilustrator idealis sama yang dia ngikutin market atau bisa apa ya, ibaratnya punya banyak style lah. Yang idealis tuh biasanya punya satu style doang. Dia tuh stylenya konsisten terus, sama terus. Nah, ada juga yang bisa banyak style. Mungkin bisa yang bikin gambar yang simple, bisa juga bikin gambar yang rumit kayak gitu. Kamu yang mana? Aku yang banyak style sih. Karena aku nyadari itu aku kesulitan untuk di konsisten satu style. Karena aku orangnya bukan bosenan sih, tapi lebih suka explore. Suka explore. Aku pengen belajar style-style baru kayak gitu. Nah, ini ada plus minusnya dua. Yang idealis ini plusnya dia punya karakter yang kuat. Benar. Jadi ketika orang lihat gambarnya dia itu dia tahu, ini karakternya stylenya si A. Si B kayak gitu-gitu. Tapi marketnya kan kecil cuy. Lebih kecil, lebih ini spesifik kan. Nah, tapi juga ini biasanya kalau aku lihat ilustrator yang dia idealis itu biasanya yang udah sukses ya, bisa dibilang sukses gitu. Dia lebih eksklusif gitu loh. Karyanya. Oke. Misal kayak sebuah brand itu nge-hire dia itu karena dia butuh suka sama stylenya gitu. Dan itu lebih mahal menurutku. Oh gitu? Iya. Karena itu dia menjual karakteristik sih. Menjual karakter. Iya. Dan ada pasarnya memang. Iya, ada pasarnya. Bener. Tapi yang bisa style banyak emang ada kekurangannya. Menurut aku banyak positifnya sih. Iya. Kalau orang lihat banyak positifnya, pasti kan bisa mencapai banyak pasar. Bener. Nah, kekurangannya tuh kayak ini sih, orang jadi kayak bingung. Ini karyanya siapa ya? Ya itu dari karakter itu tadi sih. Iya. Tapi nggak melulu kayak gitu juga. Betul. Tapi kan gini, kalau aku mikirnya setiap orang kan goresannya punya karakter sendiri dari goresan, meskipun dia itu niru mencontoh karakter orang lain, itu pasti bakal beda gitu loh. Oke. Wow. Menarik ya. Tapi antar pesaing nih Son, ada kayak kan sekarang main Instagram ya. Ada DM yang hate speech gitu nggak sih? Maksudnya kayak yang menyerang, apaan sih? Enggak ada. So-soan nih gitu. Enggak ada? Enggak ada. Wih. Enggak ada. Jadi persaingan sehat ya? Sehat sih. Oh iya. Sebenarnya kayak kita ngomong pasti kan nggak munafik ya, pasti ada persaingan. Pasti yang dong, sehat, pasti. Itu biasanya sih lebih ke gini, sindir-sindiran. Jadi kayak ini stylenya ini kok sama ya kayak stylenya. Tapi nggak secara DM gitu ya, tapi di belakang itu ada. Oke. Tapi kamu pernah dapat kayak gitu nggak?
kayak merasa, kayaknya udah disindir ya gitu? Iya ada juga sih. Pernah? Nah, tapi aku nggak peduli. Bodoh amat lah ya. Iya cuy, ngapain kita ngurusin dan mikirin omongan orang? Iya. Kalau misalnya nih, ya kan aku juga sebagai seorang penyiar ya. Penyiar kan pasti punya style juga. Iya. Nggak bisa dibungkiri, aku tuh sangat mengidolakan seorang Gofar Hilman gitu loh. Gofar Hilman dalam segi siarannya, bukan kehidupannya. Sama uangnya lah ya, OTW lah, insya Allah. Amin. Gitu. Tapi ya kalau misalnya memang orang denger kok kayak Gofar Hilman ya, ya memang gua ngidolain Gofar Hilman. Iya, terinspirasi pasti. Iya, terinspirasi. Cuman kita jangan sampai jadi kayak dia. Kita harus ada kayak apa ya, ciri khas tersendiri. Benar. Betul. Nah, ngomongin tadi siapa si yang Jakarta tadi? Bang Tian. Bang Tian. Bang Tian itu adalah salah satu idola kamu. Iya. Kan itu Jakarta. Jakarta. Kalau Solo ada nggak sih? Solo, selain kamu. Solo tuh banyak sih. Sumpah? Banyak banget. Ilustrator Solo banyak. Ilustrator Solo banyak dan mereka tuh kenapa kok nggak muncul dipertemukan karena mereka ini sih lebih dalam segi kerjaan. Hampir semuanya tuh mengarah ke luar negeri semua. Nggak buat lokal malahan. Mainnya luar negeri? Iya. Jadi kenapa kok nggak namanya nggak angkat karena itu. Dan, iya. Dan orang banyak nggak tahu karena itu sih menurutku. Oh, tapi mereka mainnya juga nge-share apapun di Instagram? Iya, ada juga di platform lain sih kayak Behance kayak gitu-gitu. Oh, kayak Bumble gitu ya? Ada Fiverr, ada Bumble ya? Apa? Ribble. Banyak. Dating apps. Kalau suka tinggal swipe kanan. Oh gitu, ya. Gak cuma di Instagram tapi banyak platform lain. Iya. Oh oke. Sebutin dong siapa satu ini deh ilustrator. Satu nama di Solo. Menurutku dia punya pengaruh ya. Itu namanya Galuh, Mas Galuh. Mas Galuh. Oke. Itu Instagramnya namanya Daygray ya. Oh. Daygray. Itu dia baik banget sih. Jadi misal aku ya sering banget tanya atau main ke rumahnya dulu gitu sama temanku Septian itu. Itu sering nginep sampai subuh lah. Iya. Itu tanya-tanya kayak misal kita lagi bingung nih soal payment kayak kita kan pakai PayPal kalau gitu kayak gimana sih paymentnya kayak gitu. Ngobrol-ngobrol. Terus sharing. Pasti kalau kita lagi kumpul tuh pasti sharing gitu. Terus kayak teknik warna kayak gini itu gimana sih, terus pemecahan warna itu kayak gimana kayak gitu. Intinya sharing ya. Gitu. Oke, hati-hati Mas Galuh ya. Iya. Ini saingannya nih. Oke, sekarang lagi hujan ya Son ya. Iya. Jadi Sobat Brak kalau misalnya nanti dengar-dengar ada gemericik hujan nggak apa-apa ya. Namanya juga kita live. Iya, sound effect lah. Sound effect, anggap aja sound effect ya. Anggap aja aku dan Sony ngobrol romantis. Wis. Tapi cowok-cowok ya serem dong. Gitu, tapi nggak apa ya. Kita ya show must goes on. Kita tetap harus ngobrol-ngobrol juga sama Sony karena masih banyak banget yang harus diulik nih dari ini anak nih. Setahun di bawahku. Tapi aku selalu ini sih Son, selalu amazed dengan orang-orang yang anak-anak muda tapi udah bisa sukses di bawah usia 30 tahun gitu. Kamu ada nggak sih kayak goals? Aku harus sukses di usia segini nih gitu. Ada. Pasti. Usianya berapa? Kalau boleh tahu. Kayak sukses sebelum 30 itu ya? Yeah. Success before 13 kayak kontennya itu kan? Iya. Mungkin di umur 25-an mungkin. Oh, 25. Aku pengen itu goalsku itu punya studio sebenarnya. Studio. Jadi kayak studio ilustrasi yang di dalamnya itu teman-teman yang emang sebidang, seprofesi. Oh. Yang kayak kantor lah ya. Ya, kayak sebuah agensi yang dia ngejalanin industrinya itu bareng-bareng kayak gitu. Oke, dan kamu sebagai owner. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Oh iya. Keren ya. Membuka lapangan kerja juga, ya nggak sih? Iya. Terus juga mungkin juga memperlebar pasar dan biar kerja kamu juga nggak terlalu nggak terlalu berat. Benar. Karena kan pasti ini kan bakal capek juga kan kalau terus-terusan single factor gitu. Iya, agak susah ya, capek ya. Iya. Tapi kalau di rumah sekarang udah punya satu ruangan buat kerja belum sih? Iya, di kamar. Oh, di kamar. Jadi di kamar tuh ada di pojokan tuh nge-set up kayak studio mini gitu. Iya. Ya ada PC, ada Wacom, terus aku tempelin karya-karya aku gitu. Kayak gitu. Jadi kamar tuh udah kayak studio mini kayak gitu. Oh iya. Ya semoga bisa lah ya. Amin. Ya dalam waktu mungkin kurun waktu 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi mungkin bisa lebih besar. Amin. Ya kan punya kantor. Amin. Punya teman-teman yang bisa bekerja sama dengan Sony. Iya, mantap. Tapi ngomongin tentang ini nih, komunitas. Iya.
yang namanya komunitas. Kalau MC tuh ada tuh Solo Raya, jadi MC Solo Raya. Nah kalau kamu ilustrator Solo Raya tuh ada nggak sih? Atau mungkin mana gitu? Kalau sekarang ini ya apa paguyuban iPad Solo Raya. Orang pada bilangnya kayak gitu. Jadi karena pakai iPad semua. Iya, pada pakai iPad semua. Jadi kayak apa ya? Ini apa paguyuban iPad tuh. Gara-gara ini sebenarnya nggak berbentuk komunitas enggak, cuma kan saling kenal dan terus dan apa main ya? iPad terus dan, ya. Dan kayak saling ini apa ya? Kayak tongkrongan bareng gitu dan sama-sama produktif di situ. Jadi sama-sama ada kerjaan, kita kerjain bareng kayak gitu. Wah, komunitas iPad ya. Sorry banget nih orang-orang Android ya. Nggak usah. Nggak bisa gitu. masuk situ. Bukan komunitas sebenarnya, lebih ke kayak ya perkumpulan kayak yang gitu. Yang ngobrol aja. Yang diobrolin apa sih? Desainmu bagus deh. Atau apa gitu? Banyak. Mungkin ya nggak melulu soal teknis ya. Kayak teknis mungkin ini kayak gimana sih warnanya terus kayak ini kayak apa bikin motionnya kayak gimana kayak bla bla, mungkin ya kayak ada gojekan ya iki siapa sih iki kayak kok iki ya agak gibah juga gitu ya pastilah ya kayak gibahin ilustrator sebelah ya kayak gitu. Oh gitu bener ya? Ya pasti ada part itulah ya. Ini kok dapat project ini ya kayak gitu-gitu. Wih, keren kayak gitu kan. Oh iya. Wow, luar biasa. Ternyata ada ya berarti ya? Ada. Tapi bukan komunitas, mungkin adalah sebuah kumpulan lah ya. Ya kumpulan biasa. Kumpulan. Ya kita seprofesi ya kayak sevisi lah kayak. Ya udah, kita jalan bareng gitu. Oke. Dan positif kayak gitu. Iya. Wow. Ini ngomongin project ya Son ya. Aku tuh kepo banget sama proyekanmu gitu loh. Iya. Sebelum ngomongin project ya, kalau misalnya Sobat Brak ada yang pengen tahu ya kayak gimana sih karya-karya dari Sony Wicaksana, mungkin editor bisa minta tolong insertin di sini ada, di sini juga ada, di sini juga ada, mampus lo banyak lo. Tiganya lah ya. Langsung aja Instagramnya apa? Di @sonywicaksana. SONY Wicaksana. Wicaksana loh ya, bukan Wicaksono. Cuman dia namanya sebenarnya Wicaksono. Gak tahu kenapa. Karena katanya sih biar nanti kalau misal ada pasar dari luar kota itu nyebutnya Wicaksana. Lebih gampang lah. Lebih gampang pengucapannya gitu. Oke. Nah ini ngomongin tentang yang tadi Son, apa tuh tadi? Aku ngomongin apa sebelum insert? Kagak lupa ya. Project. Oh iya proyekan. Proyekan. Ya. So far kamu udah ada proyekan sama siapa aja, Son? Kalau boleh di-spill ya. Iya. Yang paling berkesan ya? Boleh. Yang paling berkesan banget. Gara-gara aku sempat ikut ini kan kayak kompetisi sayembara gitu di suatu website namanya Talent House. Itu waktu itu filmnya Venom yang pertama. Itu jadi bikin kayak sayembara bikin fan art posternya. Iya. Dan aku alhamdulillah menang di situ. Serius? Dari Bentar. Itu resmi dari Venomnya? Resmi. Jadi kayak resmi dari Sony Pictures. Ya gitu. Jadi gila. itu dipilih berapa ya? Sekitar 8 atau 10 pemenang dari dunia? Negara berbeda. Di Indonesia tuh ada sekitar 2 atau 3 lah. Salah satunya aku. Terus? Dari situ mulai ini kan kayak seru aja gitu ngikutin sayembaranya gitu. Setiap ada kompetisi baru diikutin walaupun ada yang nggak menang juga. Iya. Tapi di situ ada ini keuntungannya. Jadi kayak platform ini tuh ngelihat ini ada potensi buat diajak kerjasama gitu. Dan akhirnya aku sempat itu di email sama pihaknya Talent House itu bikin projectnya buat film Pet Sematary. Itu udah film horor. Itu referensi dari kisah dari novelnya Stephen King. Itu ada kok filmnya. Serius? Iya. Jadi ya sama kayak bikin poster buat promonya mereka tapi sesuai stylenya masing-masing kayak itu ada 10 artis dari 10 negara berbeda gitu. Kayak salah satunya aku kayak gitu. Kamu? Wih. Dan gak banyak orang tahu. Iya makanya. Tapi gini, waktu aku lihat-lihat Instagram kamu memang ada Venom itu kan. Aku udah curiga nih apakah memang itu ada proyekan Venom atau gimana. Nah terus pas kamu menang itu pada akhirnya gimana Son? Ada reward dari mereka yang kayak wah ini kontrak nih atau gimana gitu? Kalau rewardnya sih ini sertifikat sama itu kayak uang gitu kayak gitu sih. Ada. Cuma kalau kontrak sih belum sih, aku belum dapat kayak gitu. OTW lah ya. Amin. Terus selain itu ada nggak yang paling berkesan nih? Katanya pernah ini ya kayak ada penyanyi itu
Siapa? Pernah ngegarap ini nggak proyekan penyanyi gitu-gitu atau apa? Musisi lah, musisi. Kalau musisi apa ya? Kebanyakan dari luar tuh buat cover album. Cuma aku nggak terlalu apa ya kayak ini tuh dari siapa. Belum yang gede gitu belum. Iya. Tapi yang paling berkesan lagi apa? Selain Venom tadi. Apa ya? Baru itu sih kalau aku ya yang paling kayak wah aku ternyata bisa sampai di titik ini, di titik apa yang mereka tuh yang aku anggap kayak studio besar film gitu, ternyata mereka juga notice loh karya aku kayak gitu. Wow, itu di apa ya? Di kontaknya dari mana Son kalau kayak gitu? Via email. By email ya. By email kayak gitu. Pasti seneng ya dapat email kayak gitu ya? Seneng banget. Kayak bingung sebenarnya. Gimana ya dapat email dari Sony Picture? Tuh, gimana coba? Kayak gitu. Kayak ya kaget sih. Makanya. Nggak nyangka gitu loh. Ternyata mereka juga notice kayak gitu. Dan aku salutnya tuh emang bener sih kata orang kalau orang luar itu lebih appreciate. Nah, kayak gitu. Itu dia masalahnya. Itu yang masih jadi problem di sini. Kenapa aku mostly proyekku dari luar. Iya. Kayak gitu. Ngomongin tentang apresiasi ya. Iya. Apa ya? Kalau ngomongin tentang apresiasi tentang terhadap ilustrator di Indonesia atau mungkin di Solo sendiri deh, di Solo dulu ya. Kamu ngerasa kayak gimana, Son? Kalau di Solo masih belum ini. Belum gimana? Belum ada apa ya orang-orang yang appreciate gitu loh. Cuma gitu. Masih dikit banget. Dikit banget ya. Kebanyakan tuh yang mereka yang appreciate tuh kayak orang-orang yang mau bikin kayak movement, entah itu bikin coworking space atau bikin tempat yang itu perkumpulan orang-orang yang pekerja kreatif di situ. Dan itu masih dikit banget. Wow. Dan dulu kan pernah tuh yang apa di Muara Market itu. Iya. Terus akhirnya sempat ada itu kan, terus pindah kayak gitu. Ya kayak sayang aja padahal itu sebenarnya tempat buat apa ya kayak sharing lah di situ ada, komunitas di situ ada. Terus apa kita bisa inilah kayak tahu siapa sih orang-orang kreatif yang ada di Solo kayak gitu loh. Jadi betul. Bisa saling kenal, relasi banyak di situ. Nah, yang di Solo pengenku ya dibanyakin lah kayak gitu. Tapi ternyata masih belum ya mungkin masih inilah berusaha buat ya semoga lah ya. Ini penting banget loh, maksudnya kita harus bangga dengan sebagai orang Solo, kita harus bangga dengan karya-karya orang Solo juga gitu loh. Ternyata temennya Sony, Mas Septian itu juga nih by the way ada di belakang kamera juga orangnya, pernah ngegarap apa tuh proyekan Avenged Sevenfold ya? Iya. Langsung buat loh. Merchandise-nya. Iya, dikontak sama salah satu membernya, gimana coba? Itu orang Solo cuy. Iya, yang ngerjain, kita harus support menurut aku. Wow, luar biasa. Nah, tapi kalau support secara nasionalnya sendiri masih ini nggak? Atau mungkin memang ada kayak ada lomba-lomba nasional atau apresiasi dalam bentuk apa gitu? Sebenarnya kalau lomba-lomba banyak. Banyak ya? Iya, banyak. Kalau dulu sih belum ini ya. Aku kalau khusus di ilustrasi belum terlalu ini ya kelihatan. Tapi kalau sekarang ini dengan apa ya? Kalau mungkin boleh sebut merek Wacom itu. Wacom itu sekarang kan lagi gencar-gencarnya buat kerjasama sama ilustrator-ilustrator yang ada di Indonesia. Jadi ada kayak tempat entah itu bikin kompetisi, terus bikin kayak movement, kayak live sharing kayak. Aku sering kayak diajakin sama pihak Wacom buat live bareng kayak battle sama ilustrator lain. Buat di Instagram selama 1 jam 2 jam lah. Dalam hal apa battle? Gambar. Serius? Ya, iya gambar. Jadi Instagram. Ya di sambil battle itu kita sharing gitu loh, sharing pengalaman. Jadi mereka yang nonton itu bisa dapat apa ya kayak ilmu baru di situ. Iya. Karena kamu live gambar gitu ya. Kayak gitu. Dan apa ya asiknya itu mereka yang nonton dari pihak Wacom pun kayak kasih apresiasi juga, kayak kasih hadiah kayak gitu-gitu. Dan itu menurutku sesuatu yang ini sih positif banget buat ngasih semangat buat ilustrator pemula. Bener. Buat berkembang. Iya, mereka tuh merasa kayak ada panggung. Iya, ada tempat. Iya, gitu. ada wadahnya. Itu yang dibutuhin sih, kayak gitu. Tuh ya, semoga Indonesia tetap apa ya, ke depannya masih harus bisa ini ya mengapresiasi ya ilustrator-ilustrator handal supaya nantinya ketika mereka dapat wadah itu bisa kayak dapetin project-project besar. Iya. Gitu. Harapannya kayak gitu. Wah, ini lo yang ngedesain Avenger tuh anak Indonesia nih. Dan misalnya banyak banget talenta Indonesia tuh yang nggak terekspos, yang mereka kerjanya di misalnya di Marvel lah, di ada kan? Banyak banget. Ada cuy. Ya, itu banyak banget. Banyak, dan mereka tidak terekspos. Iya, tidak terekspos. Sayang banget ya. Sayang banget. Padahal kamu aja nonton filmnya berkali-kali, ngikutin Avenger dari awal sampai akhir,
Tapi ternyata nggak tahu kalau di balik itu semua tuh ada orang Indonesia. Itu menurut aku parah sih ya. Iya. Ya semoga tetap bisa terekspos lah ke depannya ya. Ini luar biasa talenta-talenta kayak Sony kayak gini. Nah, ini ngomongin tentang ini ya, Son. Aku juga adalah rasa kepoku sendiri terhadap kamu gitu, seorang ilustrator. Penghasilan nih. Waduh. Ngomongin angka nih berarti. Gini. Mungkin orang-orang banyak yang nggak tahu ya. Iya. Wah, ilustrator apa sih? Banyak yang remehin malah. Remehin kan, Iya. makanya. Karena kok cuma gambar-gambar doang? Iya. Mau jadi apa gitu? Emang ada duitnya kan Iya. gitu. Nah, gini deh. Ini full nggak sih? Kelihatan semua kan? Kelihatan. Wah, sepatunya udah menjawab tuh. Wah, malu aku. Malu ya? Sepatunya tuh Air Jordan, terus bajunya oversize. Ini Sony ini adalah salah satu orang yang sangat memperhatikan penampilan. Tapi Iya. nanti kita bakal Iya, bahas nanti. nanti. Nah, ini ngomongin tentang range penghasilan ya. Oke. Kamu udah ada harga kan pasti? Pasti. Sudah ada main di harga berapa? Iya. Gitu-gitu. Iya, pasti. Oke. Nah, tapi terserah sih kalau memang mau nge-spill berapanya nggak apa-apa, tapi kalau emang nggak apa-apa karena emang itu sensitif banget. Iya. Gini ya, kalau dari aku ngomongin dari awal aku Iya, dapat project pertama itu di angka 500.000. Pertama banget. Pertama banget. Oke. Itu udah seneng banget. Dan Di tahun 2000? 2014-an. Oh, yang tadi 14. Iya, itu yang awal-awal. 500.000 tuh. 500.000 itu udah seneng banget, udah termasuk, wih gila mahal banget nih. Iya, Udah dapat iya. duit banyak kan. Iya. Kalau sekarang 500 juta. Enggak. Amin. Amin. Mungkin per sebulan itu sekarang ya sekitar 2 digit lah. 2 digit ya? Iya. Belas atau 10? Nggak tentu. Ada yang kadang kalau lagi ini 10, kadang 11 gitu. Tapi pokoknya 2 digit lah ya. Dan gini Mas, apa ya? Aku tuh sebelum mencapai titik itu, aku tuh kayak ini, kayak nulis gitu loh. Aku tuh di tahun ini pengen bisa menarik dapat nih. apa ya? Penghasilan sekian. Oke. Dan itu kayak nge-suggest ada pikiran. dream ya. Iya. Iya. Dan itu penting sih Iya, menurutku. betul. Ketika cuma dipikirkan dan ditulis tuh beda. Beda kan? Iya, beda. Iya. Jadi Kamu kayak- melakukan itu? Iya benar. Iya. Jadi kayak ini apa ya, kayak ke-trigger gara-gara tahu kayak orang-orang yang senior tuh kan kita kadang juga sharing kan lewat DM tuh berapa sih ini penghasilannya kayak gini-gini. Iya. Dengar penghasilan mereka ribuan dolar kayak anjir. Ribuan dolar gitu loh. Gokil. Sekali gambar 1.000 kayak gitu. Iya. Gimana ya, aku pengen banget bisa kayak gitu. Nah, Iya. aku kayak ya nulis gitu, aku pengen suatu tahun ini Pengen segini dulu. segini gitu. Ya, naik. Step by step gitu. Iya, benar. Kayak gitu. Karena kata Gofar Hilman, bermimpilah setinggi langit asal langitnya kelihatan. Iya. Nah, Gitu. kalau langitnya kelihatan ya ntar dulu yang kelihatan dulu. Karena langit kan ada beberapa lapis ya. Gitu. Jadi kalau misalnya mau jadi presiden ya menteri dulu. Kan Benar. nggak mungkin orang Nggak bisa langsung jadi langsung, presiden, nggak mungkin. Wali kota dulu, menteri dulu, baru presiden. Pasti kan beda ini Beda. apa tanggung jawabnya kan. Misal Iya. lagi pemula dikasih bayaran misal 1.000 nih. Heeh. Pasti bakal ini kan kayak Terbebani. dan Benar. ketika hasilnya nggak maksimal pasti bakal jadi bumerang buat dia. Gitu. Jadi ya berawal dari 500.000, terus pada akhirnya naik, sekarang 2 digit. Itu per bulan ya, Iya. dari satu gambaran. Ya lebih lah. Luar biasa. Gitu ya, gambar aja yuk bos. Dan Tapi ya banyak banget yang lebih. Iya pasti. Ya kayak dunia aku juga lah, berarti kan MC kan juga Ya, pasti kayak banyak, gitulah. iya kan? Ya. Banyak yang sejamnya berapa, udah puluhan juta itu banyak juga. Cuman apa ya? Kalau kita melihat dari orang yang sudah jadi itu salah sih, ya nggak? Kita ngelihat kamu enak banget sekarang, tapi kan kamu merintis itu dari awal, dari nol banget. Dan gimana ya, orang taunya itu kayak wah ini yang tahu ini ya hasilnya ya. Wah enak ya ini dari gambar bisa gini. Cuma kan nggak tahu prosesnya gitu loh. Iya. Bahkan aku tuh pernah kemarin itu ya. Ini kayak pembelajaran buat aku sih. Sempet kayak ketika benar-benar lagi rame banget nih. Itu sampai kemarin tuh per bulan pegang 11 brand. Sumpah? Dari Thailand. Itu penghasilanku tuh bener-bener tinggi banget Waktu kayak, itu? iya, dan aku kalkulasi tuh tinggi banget dan akhirnya
Ya itu tadi, ketika kayak udah tergiur kayak gitu nggak fokus. Jadi nggak fokus ke ininya dan hasilnya nggak maksimal dan akhirnya aku yang pusing sendiri. Bahkan aku kemarin tuh sampai ngembaliin uang tuh sekitar mungkin ngembaliin? Iya, aku refund uang ke klien gara-gara emang aku kayak nggak sanggup gitu loh. Kayak gitu. Okay. Walaupun orang bilang kan bisa buat ini tim, lempar ke tim. Itu nggak segampang kayak gitu loh. Karena kesulitan gambarku ini belum tentu orang bisa gitu. Iya, betul. Tapi aku kadang juga ini sih, lempar ke temanku si Septian ini. Dia ngebantu kayak, "Sep, tolong coloring ini." Gitu. Terus nanti aku kasih bagi hasil juga kayak gitu. Nah, itu sampai benar-benar di titik yang aku kayak, wah kayaknya ini aku harus ambil keputusan buat kembaliin uang kayak gitu. Itu daripada dia nggak puas ya? Daripada dia nggak puas dan aku udah jujur, maaf karena ini aku overload dan aku takut hasilnya nggak maksimal dan kamu menunggu lama. Ya aku kembalikan tuh total sekitar berapa ya? $2,000 lebih. Yang di refund? Luar biasa. Itu kalau ya memang sih kalau kita udah pikirannya wah dapat duit banyak. Iya, jangan terjebak di situ. Iya, betul. Dan sekarang aku ini lebih lebih tenang ketika aku gambar tuh benar-benar sesuai kemampuanku, kapasitasku dan aku mindsetku sekarang yang penting cukup. Enggak berlebihan. Benar. Dan enggak kekurangan lah gitu. Iya, benar, itu konsep hidup sih menurutku sih. Biar kita tahu yang namanya bersyukur ya. Iya, jangan terjebak sama nominal, jangan serakah lah. Kuat nih, benar. Iya, karena itu sih yang aku wah kayaknya aku serakah deh. Dan aku jadinya pusing gitu. Gak tenang. Iya. Padahal kan kerjaan ini butuh ketenangan kan. Iya, betul. Gitu. Dan ingat bahwa kerjaan kamu itu adalah berkaitan dengan kepuasan seseorang. Benar. Ketika kamu gak maksimal bisa jadi kamu nggak akan diorder lagi sama dia. Benar. Kan gitu. Dan sekarang yang meskipun cuma beberapa brand doang, yang penting relationnya ke depan. Mantap. Bener. Nah, oke, gaji udah nih ya. Dengan gaji yang ya bisa dibilang kayak pendapatan sebulan tuh mungkin 2 digit. Ya entah belasan atau puluhan itu nggak nentu ya. Yang penting 2 digit. Pencapaian yang udah kamu untuk keluarga. Nah ini gimana nih? Pastikan udah dong kan. Mungkin boleh cerita sedikit ya tentang keluargaku. Boleh. Kebetulan mama sama papanya kan udah pisah. Iya. Dan aku ikut mama sama adik. Jadi sekarang ini aku yang ngebantu mama buat mungkin biaya rumah lah. Atau mama butuh ini kayak misal adikku butuh kendaraan, aku bantu kayak gitu. Dan sekarang ini adikku alhamdulillah pengen kuliah kan. Dia pengen masuk di UNS. Ya semoga dia diterima kan. Amin. Dia pengen ini sih komunikasi kan. Wah, sama kayak aku cuy. Yeah, masuk. Dan aku yang ini ngebiayain nantinya kayak gitu. Dan ya ini ngebiayain adik kuliah. Kayak gitu. Itu adalah mimpiku loh cuy sebenarnya, sumpah. Kayak aku sampai sekarang masih belum bisa loh ya, bukan nggak bisa ya. Beda dong, belum bisa dan nggak bisa. Suatu saat pasti bisa. Dan ya bukan meremehkan orang tua, cuman ada rasa kepuasan tersendiri aja ketika kita bisa menguliahkan kepuasan adik. Batin lah. Iya, itu nggak terbayarkan cuy. Ketika kita ngebantu keluarga kita itu pasti akan dikasih yang lebih. Pasti. Dan itu nggak bisa terbayarkan dengan apapun. Nah. Gitu. Seberapa banyak uang yang kita keluarkan, tapi kalau untuk manfaat keluarga ya nggak masalah. Benar. Jangan lupakan keluarga. Iya, betul. Apa pesan? Mau apa? Kamu banyak duit tapi kamu nggak ngurus keluargamu ya sama aja. Bener. Yeah. Bener. Ya ngapain sih kamu tuh cari duit banyak tuh untuk siapa sih? Keluargamu kan? Iya, untuk keluarga gitu loh. Entah keluarga kita atau keluarga nanti istri kita juga. Bener. Yang penting kan keluarga. Yeah. Tanggung jawabnya. Sony Wijaksono. Oke, ini mungkin pesan deh Son sebelum kita mengakhiri ngobrol-ngobrol dan kita masuk ke sesi Q&A, ya kan? Pesan-pesan untuk para ilustrator pemula. Tuh, kayak gimana? Gini ya. Pesanku sih kamu ini kan pasti beda-beda nih. Ada yang background keluarga yang mendukung, ada yang enggak gitu. Ketika kamu yakin kamu punya kemampuan dan kamu pengen membuktikan, semangat aja. Kamu jangan patah semangat untuk belajar. Yang penting itu belajar. Jangan langsung ke nominalnya.
yang bakal kamu dapat, tapi fokus aja ke prosesnya gitu loh. Iya. Ya meskipun orang tuh bakal lihatnya itu pasti hasilnya, tapi kamu harus fokus ke prosesnya, nge-develop dirimu itu loh. Ngebangun skill, ngebangun pengalaman, ngebangun relasi dan lain-lain, dan itu penting banget buat kedepannya gitu. Jangan langsung ke nominalnya, karena yang aku lihat anak-anak sekarang itu yang masih baru-baru ini yang sering yang ditanyain ke aku di DM waktu aku live nenek, pasti kayak tanya, bang aku nggak punya iPad nih, gimana nih? Jangan kayak gitu, tapi berpikirlah kamu tuh punya banyak media, masih ada kertas, dan kamu bisa memulai di situ. Karena aku mulai dari situ, dari kertas kayak gitu. Iya. Dan apa tuh peralatannya, apa tuh? Cuma kertas, drawing pen, pensil, penghapus, udah gambar aja. Dan ini sih kamu harus berkembang, jangan terlalu idealis. Oke, sekarang kita mungkin dari Sony sendiri yang sekarang udah mulai dari tahun 2013 sampai sekarang udah menekuni dunia ilustrasi, ya kan, sebagai seorang ilustrator. Kalau dunia ilustrasi itu 7 tahun, 8 tahun udah senior belum sih? Nggak tahu ya. Belum tahu ya? Gimana ya? Iya. Nggak tahu sih aku. Nggak bisa jawab udah senior apa belum, nggak tahu. Oke, tapi ya udah lama lah ya menekuni itu gitu. Nggak merasa senior juga. Iya. Ini coba dong, kasih dong Son, kayak mungkin pesan-pesan untuk ilustrator awal ya kan, pemula-pemula yang mungkin juga bakal bisa untuk pedoman untuk mereka ke depannya seperti apa. Coba kasih dong. Buat ilustrator yang masih pemula, kalian ini ya terus ini belajar, kayak semangat buat ngulik. Misalkan kayak yang tadi aku bilang tadi kayak orang yang baru aja ini kebanyakan pengen langsung yang instan kan, kayak banyak banget yang tanya ke aku kayak, Bang Sony, aku nggak punya iPad nih, kayak gimana ya gitu. Jangan mikir ke situ dulu, kan masih banyak media lain yang masih bisa digunakan, kayak mulai dari kertas, kayak aku awal mulai dari kertas juga kayak gitu. Sama kayak kalian ketika masih memulai ini jangan terlalu saklek dulu lah, kayak gitu, jangan terlalu saklek, jangan terlalu idealis, boleh sebenarnya, tapi jangan terlalu. Tetap kita perlu kayak saran atau masukan dari orang yang lebih berpengalaman kayak gitu. Betul. Jadi buat kita juga ini ya, mau melangkah tuh udah tahu mau kemana gitu. Kayak ini caranya gimana sih kayak gitu. Biar kita kalau nanti mungkin ada kesalahan, kita juga bisa belajar di situ kayak gitu. Wah, luar biasa, Sony Wicaksono. Oke, itu ya. Jadi mungkin bisa jadi bahan mungkin dipikirin banget nih, seorang ilustrator tuh harus kayak gimana sih. Sekarang kan iPad gampang, maksudnya kayak lebih memudahkan. Alat kayak gitu cuma mempermudah. Iya, memudahkan doang gitu sebenarnya. Basicnya tuh ya skillnya adalah gambar. Gambar pakai tangan langsung di kertas gitu loh. Kayak contohnya aku pernah dapat cerita dari seorang DJ gitu kan. Sekarang DJ zaman sekarang tuh beda cuy. Sekarang flash disk tinggal colokin main. Beda dengan DJ zaman dulu, di mana waktu mixernya mereka atau mungkin alat-alat DJ-nya itu masih belum yang secanggih sekarang. Iya, mereka tuh bisa nge-mix dari situ. Skillnya beda. Gitu. Tapi kalau sekarang kan udah pada malas belajar. Pada akhirnya pakai alat-alat yang udah mahal. Udah terlalu dimanjakan dengan alat. Itu hasilnya beda. Gitu. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari aku sebelum kita masuk ke question box tadi yang udah kita share gitu kan di Instagram. Mimpi kamu yang masih belum kamu capai sampai sekarang dan masih kamu kejar apa, Son? Punya rumah. Wih. Punya rumah sendiri. Aku pengen tuh gini. Insya Allah ya. Tahun depan udah bisa lah. Amin. Kayak udah hayam gitu loh. Iya. Untuk masa depan ya, cuy. Kayak gitu. Iya, harga rumah naik mulu kan. Iya. Kan. Bener. Gitu. Dan ya beli sekarang aja, maksudnya cepet-cepet aja. Kayak gitu. Selagi memang ada, segera dibeli karena memang semakin lama semakin mahal. Benar. Itu. Wah, luar biasa. Kita doakan semoga bisa ya, Son ya. Amin. Tahun depan. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke segmen tanya-tanya, ya tanya jawab yang udah kita kasih di Instagram. Ini aku buka-buka dulu ya. Untuk si Sony Wicaksana. Di-share sama kru. Wah. Dari ini nih. Dari @widi
JAP. Mas Sony dulu kesulitan pas memulai jadi ilustrator, paling sulit bagian apa? Paling sulit ya. Paling sulit. Awal-awal itu pasti kurangnya informasi. Kayak ilmu buat kita negosiasi ke klien, kita menentukan harga kayak gitu yang sulit. Kalau buat teknis sih enggak sih, karena ya suka dulu nggak sih? Iya, suka dulu. Jadi kayak enjoy gitu loh, enggak melulu kayak ya tadi kayak harus yang canggih dulu. Bener. Nikmati aja yang ada gitu loh. Tapi harga itu emang bermasalah sih cuy. Gini, ngerasain nggak kayak misalnya, Mas kalau aku mau bikin ini berapa ya? Wah, kayak ngerasa kalau misal ngasih harga mahal, aku belum segitu. Iya, dulu kayak gitu. Pasti kayak gitu kan? Kayak gitu. Iya, makanya itu emang part paling susah tuh kayak gitu tuh. Bingung banget, makanya kita harus konsultasi dengan senior. Iya, senior. Cari mentor lah. Betul. Tapi sekarang kamu jadi mentor ya. Iya juga nggak apa-apa kali. Orang udah lama nggak apa-apa, nggak masalah dong. Tapi sekarang udah ada harga dia. Kalau misalnya mau tanya-tanya DM aja ya. Iya. Kalau mau order ke kamu DM? Bisa DM atau email. Oh, email bisa. Karena kan di Instagram kan ke Instagram bisnis kan udah ada tuh. Bener. Kontak email dan lain-lain. Di profile ya. Iya, di profile. Tuh ada tuh. Gitu. Instagramnya @sonywicaksana. Tuh. Terus ada juga nih dari @lilik_sagita. Mau nanya Kak, soal fashion. Oh ya, tadi kita belum ngebahas fashion ya. Oh ya. Fashionnya si Sony tuh kayak gimana sih? Kamu termasuk orang yang suka fashion ya? Iya. Bisa dibilang suka. Karena kenapa? Gimana ya? Dari dulu tuh suka banget foto-foto. Oh, dari SMP sih sebenarnya. Oh, dari SMP. Gara-gara teman, karena kayak sering OTD ngulik gitu. Iya, kayak OTD kayak gitu loh. Cuma kayak gitu tuh ini kayak berkembang kan trennya. Pasti kayak trial and error kan. Betul. Kita nemuin fashion yang pas buat kita gimana tuh kita harus nyoba gitu loh. Banyak banget fashion dari yang streetwear yang kayak ala-ala hip hop oversize kayak gini, terus kayak yang fashion yang minimalis kayak gitu-gitu. Cuma kadang orang ini sih nilainya kok hedon banget sih kayak gini-gini. Padahal kan ya ini aku juga gimana ya? Bukan hedon sih. Kalau dibilang self reward juga enggak, karena aku kayak gimana, itu kayak hobi baru sekarang ini. Hobi ya? Gara-gara hobiku yang gambar udah jadi profesi dan akhirnya itu kayak beda gitu. Itu udah bukan jadi hobi kan. Jadi aku kayak cari hobi baru yang mengisi kebosanan lah. Kadang aku kayak foto-foto gitu. Aku punya second account itu isinya itu kayak foto-fotonya kayak gitu. Oh gitu. Iya, serius. Isinya fotonya kamu doang. Kalau di Instagram dia sekarang nggak ada kamunya, portfolio doang. Ya gini. Oh, itu second accountmu tuh. Tuh. Jadi kayak iya. Seneng aja gitu. Seneng ya. Kayak gitu. Yang penting bikin happy lah ya. Dan gitu. Kayak gini tuh buat ini sih, karena aku kalau dipikir kok kamu terlalu ngelihat penampilan banget sih ya. Aku juga berhadapan dengan orang yang kayak misal klien nih, ketemu sama klien. Itu kan enggak yang sembarangan. Enggak yang aku seadanya. Harus gitu. Kekinian lah. Iya, harus. Dilihat orang tuh harus enak. Iya, itu penting sih. Penting banget. Urusan kayak gitu. Penting banget. Karena berhubungan dengan klien ya. Iya. Itu udah penting banget sih. Tapi memang yang namanya ya kalau ngomongin self reward, menurutku memang self reward ya kan. Cuman jangan disalahgunakan. Banyak orang yang self reward, hedon berkedok self reward. Jadi kayak keblinger gitu kan. Betul. Apa-apa dibeli. Gitu. Jadi konsumtif jatuhnya. Kalau misalnya memang suka fashion ya udah fokus aja ke fashion. Gitu. Oke. Dan ini apa ya? Kayak dari isengku ini, dari hobi baru gini. Baru aja tadi siang aku kayak dimintain tolong jadi model. Serius. Ada pekerjaan baru. Serius. Jadi kayak model apa tuh? Distro atau clothing? Iya, kebetulan aku ini kan kemarin collab sama brand lokal Solo, namanya SCA itu. Bikin desain Billie Eilish gitu kan. Iya. Ya itu aku yang gambar, aku juga yang jadi model. Wih. Jadi kayak gara-gara dia ownernya itu tahu aku senang foto-foto, Mas. Ayo sekalian aja. Ya, sekalian. Gitu ya. Ternyata seru juga gitu. Siapa tahu kan? Apa ya? Ada ntar nih Mas Tepi ya side job ya. Side jobnya modeling ya. Tapi nggak apa-apa, emang asik sih stylenya sih. Ini bukan style orang Solo menurutku, style dari Jakarta Bandung sih. Iya nggak sih? Gini Mas,
kadang lihat orang aku pakai Jordan. Iya. Pakai Jordan kayak wah pamer, wah flexing kayak gini. Enggak, justru aku apa ya? Malah aku punya banyak channel atau relasi itu di Jakarta. Anak-anak hypebeast Jakarta gitu. Dan itu bukan dari Jordanku malahan, tapi dari gambarku. Karena aku sempat diajak kolaborasi sama salah satu media hype Indonesia. Yang itu channelnya udah dari Jakarta, banyak banget di situ. Bikin merchandise dari desainku sendiri kayak gitu, dan akhirnya dari situ malah aku kayak merasa wah kok ini menarik ya. Dari kayak cobalah aku main ke sneakers kayak gitu. Nah dari situ kayak ternyata sneakers tuh nggak cuma kamu tren ini langsung beli nggak, tapi kamu pelajari juga value-nya dari barang yang kamu beli gitu. Kamu belajar kayak gitu. Dan aku punya banyak relasi di Jakarta gitu. Nah itu makanya kalau misal stylenya Jakarta, karena memang dia relasinya banyak di Jakarta, jadi harus mengikuti. Gitu, mereka hypebeast ya kamu juga hypebeast. Ya itu untuk mengikuti aja sih. Bukan ini ya. Hype-nya aja tapi bisnya jangan ya. Iya jangan. Bis gak enak banget ya, hype-nya aja lah, bisnya jangan gitu. Oke, menarik banget ya obrolan sama seorang Sony Wicaksana. Thank you banget Son. Udah sharing-sharing di Babrak Talks episode yang kelima. Pokoknya Babrak Talks ini akan hadir terus ya kan, di nggak tahu setiap apanya. Tapi yang jelas kita setiap minggunya tuh syuting dan bakal ngobrol-ngobrol barengan sama orang-orang hebat asal Solo. Wah, sekali lagi terima kasih ya Son ya. Siap. Alfian pamit ya, sampai jumpa di Babrak Talks episode selanjutnya. Bye.